Columbus, dalam upaya mencari jalan dari Eropa ke timur, tak sengaja menemui benua Amerika yang membuatnya lebih berpengaruh dalam sejarah dunia, di luar dugaannya sendiri. Penemuannya sekaligus merupakan mahkota eksplorasi dan kolonisasi dunia baru dan sekaligus pula merupakan tonggak penting dalam sejarah. Columbus bagaikan membuka pintu bagi bangsa Eropa dua benua untuk pemukiman baru, menyebar penduduk dan menyediakan sumber kekayaan mineral dan isi bumi yang pada gilirannya mengubah wajah Eropa. Berbarengan dengan itu, penemuannya juga mengakibatkan hancurnya kebudayaan bangsa Indian. Dalam jangka panjang, penemuan itu melahirkan satu bangsa baru di benua belahan barat, yang dengan amat cepatnya membedakan diri dengan bangsa Indian selaku penduduk asli. Walhasil, Columbus membawa perubahan besar bagi bangsa-bangsa di dunia lama. Garis besar kisah Columbus bukan masalah baru. Dia dilahirkan di Genoa, Italia, tahun 1451. Tatkala berangkat dewasa, dia menjadi nahkoda kapal dan seorang navigator yang cekatan. Akhirnya Columbus yakin bukan mustahil menemukan jalan lebih praktis ke daerah Asia di timur dengan cara berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik dan dia dengan tekun merintis tekadnya. Tentu saja niat besar ini tidak bakal terlaksana tanpa biaya cukup. Karena itulah Columbus membujuk Ratu Isabella pertama menyediakan anggaran untuk ekspedisi percobaannya. Kapalnya melepas sauh pelabuhan Spanyol tanggal 3 Agustus tahun 1492. Melabuh pertama di Kepulauan Canary di lepas pantai Afrika. Membongkar sauh di Kepulauan Canary tanggal 6 September dan berlayar laju arah ke barat. Sebuah pelayaran yang bukan main panjang, sehingga tidak aneh jika para awak kapal merasa ngeri dan kepingin balik saja. Columbus, tidak, perjalanan mesti diteruskan. Sekali layar terkembang pantang digulung. Dan tanggal 2 Oktober tahun 1492 bagaikan seutas sutera hijau daratan tampak di haluan. Columbus kembali ke Spanyol bulan Maret berikutnya dari penjelajahan yang dahsyat itu disambut orang dengan penuh penghormatan. Sesudah itu dia melakukan serentetan pelayaran melintas Atlantik dengan harapan menjejakkan kaki di Cina dan Jepang. Tetapi sia-sia, Columbus tetap bersiteguh pada pikirannya bahwa dia sudah menemukan jalur perjalanan ke Asia Timur jauh sebelum orang lain sadar. Ratu Isabella menjanjikan Columbus jadi gubernur di pulau manapun yang ditemuinya. Tetapi, selaku administrator dia betul-betul tidak becus sehingga dipecat dari jabatannya dan dikirim pulang ke Spanyol dengan tangan terbelenggu. Tetapi, sesampainya di Spanyol dia dibebaskan hanya saja tak pernah diberi jabatan lagi. Kabar angin mengatakan Columbus mati dalam kemiskinan tanpa ada dana apapun. Tatkala kematiannya di tahun 1506, kabar lain lagi ada jugalah sedikit harta kekayaannya. Kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria, berlayar menuju dunia baru. Jelas pelayaran pertama Columbus merupakan perubahan revolusioner bagi sejarah Eropa, dan malahan punya pengaruh lebih besar bagi benua Eropa. Anak-anak sekolah semua menghafal tahun 1492 merupakan tahun penting. Walau begitu masih ada banyak kemungkinan yang keberatan menempatkan nama Columbus dalam urutan daftar buku ini. Salah satu keberatan adalah karena bukannya Columbus orang Eropa pertama yang menemukan dunia baru. Leif Erikson, pelaut Viking, berabad-abad sebelum Columbus sudah menjejakkan kaki di benua Amerika dan bolehlah dipercaya beberapa orang Eropa lain juga sudah menyeberangi Samudera Atlantik di masa-masa antara Leif Erikson dan Columbus. Dari sudut sejarah, Leif Erikson bukanlah tokoh penting. Hal-hal menyangkut penemuannya belum pernah tersebar luas, begitu pula tidak meninggalkan perubahan apapun baik di Amerika maupun Eropa. Sebaliknya, berita penemuan Amerika oleh Columbus menyebar bagai kilat ke seluruh Eropa. Hanya beberapa tahun sekembalinya Columbus, dan sebagai akibat langsung dari penemuannya, banyak ekspedisi tambahan berdatangan di dunia baru dan penaklukan serta kolonisasi pun mulailah. Seperti halnya tokoh-tokoh lain di dalam buku ini, Columbus mudah terkena gangguan pelbagai komentar seakan-akan apa yang ia lakukan orang lain juga lakukan andai kata Columbus tidak pernah hidup di dunia. Eropa abad ke-15 berada dalam keadaan risau dan berkemelut, dunia perdagangan berkembang,
penjelajahan daerah baru tak terelakkan. Bangsa Portugis nyatanya memang aktif amat mencari arus jalan baru ke timur, pada saat-saat menentukan sebelum Columbus. Pendaratan Columbus oleh John van der Linde adalah mungkin sekali Amerika cepat atau lambat ditemukan oleh orang Eropa, bahkan mungkin sekali kalaulah ada penundaan, saatnya tidak begitu lama. Tetapi perkembangan berikutnya akan sangat jauh berbeda apabila Amerika ditemukan, katakanlah tahun 1510, oleh ekspedisi orang Perancis atau Inggris dan bukannya tahun 1492 oleh Columbus. Dengan dalih apapun memang nyatanya Columbuslah orang yang menemukan benua Amerika. Kemungkinan keberatan ketiga adalah, bahkan sebelum perjalanan Columbus banyak orang-orang Eropa abad ke-15 yang sudah maklum bahwa sesungguhnya bumi ini bulat bentuknya. Teori ini sudah diungkapkan oleh filosof Yunani berabad-abad sebelumnya, dan pembenaran yang tak tergoyahkan dari hipotesa Aristoteles sudah cukup untuk meyakinkan kaum terpelajar Eropa di tahun 1400-an. Sementara itu, Columbus sendiri tidak terkenal orang yang menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Paling tidak dia tidak berhasil melakukannya. Dia masyhur dalam hal penemuan dunia baru, yang baik orang Eropa abad ke-15 atau Aristoteles tak tahu menahu adanya benua Amerika. Akhlak Columbus tidaklah sepenuhnya dikagumi. Dia terkenal kikir. Sifat inilah yang menyebabkan dia menghadapi kesulitan memperoleh tunjangan dana dari Ratu Isabella karena Columbus terlampau menampakkan keserakahannya tatkala melakukan tawar-menawar. Juga, walaupun tidak pantas menuduhnya menurut ukuran etika zaman sekarang dia memperlakukan orang-orang Indian dengan kekejaman yang sangat. Karena itu, daftar buku ini bukanlah terdiri dari orang-orang yang paling bijak bestari dalam sejarah, melainkan orang yang paling berpengaruh, dan dalam kerangka ukuran ini Columbus menempati urutan nyaris paling atas.